Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Dan kali ini TV Lebaran akan melaksanakan ekspedisi yang ringan-ringan saja ya. Karena kali ini kita hanya akan melihat pemandangan-pemandangan yang berada di Sungai Progo ya. Kira-kira nanti kita akan menemukan apa, atau mungkin kita nanti akan ketemu bidadari ya. Karena memang dalam ekspedisi kita kali ini tuh temanya adalah seorang jombloan yang mencari hiburan gitu ya. Hiburannya ya dengan melihat alam seperti ini ya. Dengan salah satu mungkin ya doanya atau tujuannya bisa menemukan bidadari ya di balik semak-semak ya. Nah, ini teman-teman, saya berada di sebuah jembatan yang jembatan ini tuh adalah perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul ya. Dan yang saya akan lewati ini adalah jembatan lama atau jembatan lawas yang didirikan ya pertama kali yang ada di sini itu ya. Terus jembatan yang masih terlihat banyak motor-motor dan mobil-mobil berlalu lalang itu adalah jembatan yang baru. Dan konon jembatan lawas ini ya, atau jembatan lama ini dibangun di era Belanda. Karena kita tahu ya bahwa di Kulon Progo ini terdapat sebuah pabrik gula yang bernama Pabrik Gula Sewunggalur yang didirikan oleh pihak Belanda. Dan untuk mendistribusikan ya hasil dari pabrik gula itu tentu saja memerlukan ya ibaratnya jembatan-jembatan untuk menghubungkan antara beberapa kota ya termasuk yaitu kota Bantul dan kota Kulon Progo. Terus nanti ibaratnya ya di setor kemana-mana hasilnya itu ya. Yang jelas tentu saja di pusat kota Jogja yang berada ya mungkin di sekitaran Keraton Yogyakarta ya. Nah, inilah teman-teman suasana dari jembatan lawas, jembatan penghubung antara kota Bantul dan Kulon Progo di masa silam ya. Ini adalah saksi bisu akan peradaban yang pernah ada di sini. Ya tentu saja peradaban di era-era ibaratnya pra kemerdekaan atau ya ibaratnya menjelang kemerdekaan ya. Inilah suasananya, dan ini jembatannya juga sudah kayak mau ambruk ini ya, agak menekuk ini ya. Tapi tetap masih kokoh teman-teman ya. Inilah bukti akan sebuah bangunan made in Belanda itu yang sangat kuat ya, sangat tahan lama. Dibuktikan dengan jembatan ini ya. Jembatan ini masih begitu kokoh meskipun ya agak menurun ini bentuknya ini ya. Dan suasananya seperti ini ya teman-teman ya. Dan saya akan lanjutkan lagi teman-teman untuk menuju ke sebuah jembatan yang berada di sisi utaranya. Yang jelas ekspedisi ini adalah dalam rangka ya kegabutan seorang jombloan ya untuk mencari hiburan saja ya. Dan di sini pun saya melihat sebuah nasihat yang diam saja yang berada di kiri saya ini ya. Dan di kanan saya ini terdapat hamparan air dari Sungai Progo. Jadi nasihat yang diam saja ini berada di pinggiran Sungai Progo ya. Sejatinya seperti itu ya. Dan di sini pun terdapat sebuah ruangan yang kayaknya juga enak ya buat ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, atau mungkin ya buat sendaguro bersama teman ya, atau mungkin ya merenungi nasib di situ ya. Kita akan lanjut lagi teman-teman untuk menuju ke sebuah jembatan yang berada di sisi utaranya dari jembatan Serantaan tadi ya. Di sana ada sebuah jembatan yang memang bentuknya juga estetik gitu ya. Ya kayaknya itu adalah jembatan-jembatan yang ada karya-karyanya atau mungkin goresan-goresan dari arsitektur Belanda gitu ya. Jadi ya sudah lama pendiriannya ya. Di situ kita nanti akan merenungi nasib, kita di situ akan
ya duduk-duduk manis sambil menikmati alam dan sambil merenungi nasib kita ini ya. Nasib kita itu mungkin ya ada mungkin yang apa yang perlu kita perbaiki, atau mungkin kita perlu kita ajukan gitu ya. Dimajukan dalam arti kata ya dimajukan dalam hal baiknya gitu ya, karena kita kan sadar kita itu orang yang banyak dosanya ya. Dan inilah teman-teman tempat yang akan saya jadikan untuk menjadi tempat merenungi nasib. Mungkin salah satu nasibnya ya mungkin di usia yang sudah tidak muda lagi, mungkin ya kita itu belum dikasih jodoh mungkin ya, jadi masih jombloan itu. Tapi ya itulah sebuah ketetapan ya, kita harus syukuri juga, kita harus terima juga ya. Dan disinilah kita akan ibaratnya ya merenungi nasib sambil melihat keindahan alam di sini. Inilah salah satu keindahan alam yang ada di sini, yaitu sebuah jembatan yang unik ya, estetik, yaitu kalau dulu itu jembatannya itu berwarna kuning ya, tapi sekarang sudah hilang warnanya ya. Inilah teman-teman, saya akan segera turun untuk melihat jembatannya dari sisi bawah. Kira-kira di sana ada apa, atau mungkin ada misteri-misteri apa, atau jangan-jangan di sana pun terdapat jejak-jejak bidadari yang sedang mandi. Terus juga terdapat selendang-selendangnya yang tertinggal ya, kayak cerita Jaka Tarub ya. Dan yang bikin kaget ya, ternyata teman-teman ya, di sini tuh terdapat juga sebuah batuan-batuan yang bernuansa masa lalu ya. Ini batuan-batuan yang apa ya teman-teman, berbentuk kayak ini cekungan-cekungan, ada lubang-lubangnya begitu. Dan ini kalau menurut TV Lebaran ya, ini batu ini betul-betul adalah batu yang bernuansa ratusan ribu mungkin tahun yang lalu ya, dan berada di sini ya. Inilah juga mungkin juga ya, ini adalah hasil dari geologi alam di masa purba yang lalu ya. Kita lihat aja batuan-batuannya itu begitu bernuansa sangat masa lalu sekali ya, kalau dilihat dari warnanya dan strukturnya ya. Inilah teman-teman sebuah batuan-batuan purba yang berada di sepanjang sungai Kali Progo ya. Karena memang di sekitar sini itu memang juga terdapat perbukitan ya. Jadi ya pantas saja seandainya di dasar sungai Progo yang berada di sini itu terdapat batuan-batuan seperti ini ya. Dan kalau kita lihat arus dari sungai Progo ini memang ya begitu tenang ya, karena memang ada dam-dam seperti ini ya. Dan tentu saja ya karena debit air dari sungai Progo ini sudah menurun ya, sama seperti debit air sungai-sungai dimanapun ya, menurut TV Lebaran itu seperti itu ya. Terutama di Pulau Jawa ya sama ya, karena yaitu tadi pembangunan yang merajalela di mana-mana, itu yang mengakibatkan debit airnya itu pada menurun ya, atau hilang ya. Jadi ya tidak mustahil juga seandainya nanti sungai-sungai ini hilang kedunge ya, hilang mata airnya, atau apa namanya itu umbulnya, dan pada akhirnya akan asat atau mengering ya. Nah inilah teman-teman, inilah batuan-batuan yang menurut TV Lebaran adalah batuan-batuan yang bernuansa sangat purba sekali ya. Lihat aja seperti ini ya teman-teman, ini mungkin pembentukannya ya ibaratnya ya mungkin hampir bersamaan dengan penciptaan bumi mungkin ya. Ya nggak tahu juga sih, yang jelas ini adalah dari hasil lava-lava purba yang pernah ada di sini ya. Tentu saja yang mengalami ya mungkin di zaman-zaman apa ya, mungkin zaman-zaman Nabi ya, atau mungkin malah sebelum itu ya. Dan di sini pun kita dapat melihat pemandangan sebuah jembatan yang memanjang. Saya belum tahu juga nama jembatannya, tapi saya pernah ke situ ya. Nanti kita lihat namanya di papan pengumuman ya. Karena nanti kan kita akan ke sana langsung melihat papan nama dari jembatan ini. Meskipun saya pernah ke sini tapi saya lupa namanya. Dan disinilah TV Lebaran akan duduk-duduk manis sambil merenungi nasib ya, sambil ngepiak-ngepiak kayak topi ini ya.
sambil merenungi nasib, sambil ya mungkin merenungi diri ini ya. Kok sampai sekarang masih kayak Jakarta Tarup ya. Dan di sini pun juga banyak pemancing ya teman-teman. Di sini juga ada peninggalan kayak selendang sutra ini. Terus ada pohon yang kayak berduri-duri seperti ini ya. Saya nggak tahu sih ini pohon apa, tapi kalau dilihat dari analisanya ini adalah pohon-pohon masa lalu ya, yang mungkin sudah jarang sekali kita temukan ya. Saya akan mencoba kembali lagi teman-teman untuk mencoba mendekat ke komplek dari jembatannya ya. Ini kan kalau kita lihat kan ini masih agak jauh ya dari jembatannya. Kita akan mencoba mendekat, kira-kira kayak apa jembatannya itu ya kalau kita dekati ya. Saya akan naik lewat ini teman-teman, tangga alami, yaitu tangga batu yang ini dibuat oleh masyarakat atau mungkin orang pemancing ya ini ya, karena tangganya agak tangga yang tidak beraturan ya. Hati-hati kalau lewat sini ya, ini harus orang yang mempunyai kemampuan tinggi nih ya, atau orang desa ya. Nah inilah teman-teman, di sini juga terdapat hamparan luas tanah. Ini kita dapat melihat pemandangan yang indah, termasuk jembatannya. Ini jembatan Sudo atau apa, Ngrudo ya, saya lupa ya. Nanti kita lihat langsung di sana ya. Dan di sini memang buat asik juga untuk merenungi nasib atau merenungi diri sambil melihat ya mungkin para keluarga kecil yang berrekreasi di sini ya. Ini teman-teman, di sini pun juga banyak penjual yang saya rasa sih sangat laris sekali, dan tempat ini memang strategis ya untuk dibuat usaha usaha jualan ya. Nah ini di sini pun ada pagar ya. Ini ini teman-teman, ini namanya Taman Sudo. Wah ini Taman Sudo, ternyata ini adalah Taman Sudo. Saya nggak tahu kenapa kok dinamakan Taman Sudo ya. Apa Sudo itu kan kalau di Jawa itu kan kayak berkurang gitu ya, kalau nambah lawannya adalah Sudo gitu ya. Dan saya akan parkirkan sepeda saya di sini teman-teman ya. Terus saya akan duduk di pinggiran sungai ini sambil melihat pemandangan ini jembatan Sudo ini, sambil merenungi nasib. Siapa tahu nanti tiba-tiba muncul dari kejauhan di tengah air itu bidadari ya, atau mungkin bidadari yang mandi ya. Terus selendangnya saya bawa. Itulah cerita legenda Jakarta Tarup ini menjadi cerita legendanya para jombloan ya, atau mungkin ya laki-laki yang mungkin bujangan lama ya, bujangan tua gitu ya. Ini teman-teman, di sini indah sekali sebenarnya, tapi ya cuacanya itu sangat panas sekali ya, karena memang ini nggak tahu sih kenapa cuacanya akhir-akhir ini begitu panas ya. Dan di sini memang ya pembangunan ya banyak sekali ya, atau mungkin ya ibaratnya tidak lepas atau tidak terlepas ya dari pembangunan. Jadi ya kesejukan itu ya tetap berkurang ya menurut TV Lebaran ya. Tidak mungkin sama dengan zaman dahulu kala di tahun 80-an atau 90-an ya. Saya yakin di sini begitu rindang sekali dan begitu asik ya. Dan di sini pun saya ditemani oleh minuman kesukaan saya ini, minuman kunir asem ya. Terus ada tahu lombok ya. Di sini kita akan mencoba merenungi nasib, kira-kira bagaimana kita kelanjutannya nanti gitu ya. Ini ada tahu lombok, kita akan makan dulu sambil melihat pemandangan di sekitar sini, sambil melihat siapa tahu muncul bidadari mandi ya. Bisa saja loh, semua tidak ada kemustahilan ya. Siapa tahu ada bidadari mandi tadi malam malah ketiduran di air, nah terus ya paginya baru bangun, terus kita temukan. Nah ini teman-teman, saya pun sudah lewat di jembatannya ya. Nah, jembatannya seperti ini, kecil mungil, tapi ini kayaknya bisa berpapasan 2 orang ya.
Untuk menuju ke sini pemirsa TV Lebaran bisa lewat jembatan Serandaan tadi. Kalau sudah sampai di ujung yang paling barat dari jembatan ya, ibaratnya sudah masuk di Kulon Progo, bisa berjalan ke utara, nanti ketemu ya. Ya itu aja teman-teman ya, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, silaturahmi bersama, dan memantau Megatrust bersama. Ini kan intinya pokoknya ini adalah ekspedisi merenungi nasib, itu aja ya, bersama jembatan-jembatan di Sungai Progo, yaitu jembatan Sudo dan jembatan Serandaan Lama. Seorang ini expedition untuk hiburan saja teman-teman ya, mau ngapain juga ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini juga banyak ini pemukiman juga. Wah, ini topi saya malah jatuh ya, saya akan ambil maneman teman-teman ya. Di sini juga terdapat perkampungan teman-teman ya. Ini udah padat merayap dan ya sangat estetik juga ini kampungnya ya. Banyak pohon-pohon, masih banyak pohon-pohon ya. Meskipun juga kerapatan sudah banyak ya.